Indramayu, sebuah kota pesisir yang akrab dengan bau padi mengering dan suara mesin penggiling beras yang tak pernah berhenti berputar. Di tengah kehidupan yang sederhana dan keras itu, tinggal seorang perempuan bernama Mbak Dina. Ia adalah anak dari seorang pengusaha beras yang cukup dikenal di wilayahnya. Ibunya, seorang perempuan tangguh yang membesarkan anak-anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal beberapa tahun silam, menjalankan usaha penggilingan dan distribusi beras dengan tekun. Bisnis itu tumbuh dan permintaan dari luar kota pun berdatangan, membuat kebutuhan akan tenaga kerja, terutama sopir truk pengangkut, menjadi sangat penting. Dalam usaha itu, ada satu sosok yang begitu diandalkan keluarga mereka, yaitu Pak Salam, kakak kandung dari ibu Mbak Dina. Ia adalah lelaki paruh baya bertubuh besar, dengan kulit yang menggelap oleh panas jalanan dan tatapan mata yang tenang. Sejak ditinggal wafat oleh istrinya, Pak Salam memilih hidup sederhana, tidak menikah lagi, tidak juga banyak bicara tentang kesedihannya. Ia mengabdikan hidupnya untuk membantu adik dan keponakannya, terutama dalam urusan usaha keluarga. Sudah bertahun-tahun Pak Salam menjadi sopir utama yang mengangkut beras ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Dalam setiap perjalanan, ia tak pernah sekalipun mengeluh. Jalanan panjang dan sunyi, malam-malam yang sepi di tengah kota asing, atau bahkan kendaraan yang kadang mogok di tengah hutan, sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dan di balik kesederhanaannya itu, tersimpan jiwa yang sabar dan tulus. Biasanya, dalam perjalanan jauh, Pak Salam tidak sendiri. Ia ditemani seorang kernet muda bernama Mas Bandi, lelaki yang lebih muda satu generasi darinya. Mas Bandi sudah lama ikut keluarga itu. Ia tak hanya membantu mengangkat karung-karung berat, tapi juga sering menjadi teman bicara Pak Salam saat jalanan terasa sunyi. Mereka seperti dua sisi mata uang, yang satu tenang dan bijak, yang lain lebih lincah dan cerewet. Tapi dalam keserasian itu ada satu hal yang tak banyak orang tahu. Mas Bandi menyimpan keinginan untuk bisa menjadi sopir utama, menggantikan posisi Pak Salam. Namun keinginan itu tak pernah ia utarakan secara langsung. Mungkin karena segan, mungkin juga karena menyadari bahwa kepercayaan keluarga itu tidak mudah digantikan. Maka ia hanya memendam keinginan itu dalam diam, menunggu waktu atau mungkin berharap takdir akan membukakan jalan. Waktu itu tahun 2014, saat musim panen tiba dan pesanan beras kembali memuncak, keluarga Mbak Dina kembali sibuk menyiapkan pengiriman ke berbagai kota. Salah satu rute yang akan ditempuh minggu itu adalah Malang, Jawa Timur. Rute yang panjang, memakan waktu lebih dari sehari perjalanan, dan bukan jalur favorit, karena seringkali melewati daerah rawan di malam hari. Pak Salam ditunjuk untuk mengantar beras ke sana seperti biasanya. Ia menerima tugas itu tanpa banyak tanya. Namun jauh sebelum truk itu berangkat meninggalkan halaman penggilingan, sesuatu mulai terasa berbeda. Badannya terasa berat sejak pagi. Bukan sakit demam, bukan pula meriang. Hanya rasa pegal dan letih yang merayap di sekujur tubuhnya, seperti tubuh yang menolak beraktivitas. Namun ia tak mempermasalahkannya. Dalam pikirannya, kelelahan adalah bagian dari pekerjaan, dan itu bukan alasan untuk membatalkan tanggung jawab. Hari itu, di tengah aktivitas para pekerja yang sibuk menyiapkan muatan, Mas Bandi tiba-tiba menghampiri Pak Salam dengan wajah canggung. Ia mengatakan bahwa hari itu ia tak bisa ikut berangkat karena keluarganya akan datang dari luar kota. Alasan yang terkesan mendadak dan tidak biasa. Tapi Pak Salam, seperti biasanya, tidak memperumit keadaan. Ia hanya mengangguk dan berkata bahwa ia bisa berangkat sendiri, seperti beberapa kali sebelumnya. Mbak Dina yang mengetahui hal itu sempat menyarankan agar mencarikan sopir pengganti, namun Pak Salam menolak dengan santai. Ia bahkan bercanda bahwa perjalanan ke Malang bukan masalah besar baginya,
dan siapa tahu bisa sekalian jalan-jalan. Namun tak seorang pun menyadari bahwa keputusan sederhana di siang hari itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang tak hanya mengantarkan beras, tapi juga membuka pintu pada sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar jalanan sepi dan tikungan gelap. Setelah menerima keputusan untuk tetap berangkat seorang diri, Pak Salam kembali ke halaman penggilingan. Langkah kakinya terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya yang masih terasa pegal, tapi juga karena firasat ganjil yang sejak pagi menghantuinya diam-diam. Ia duduk perlahan di atas kursi plastik tua yang diletakkan di sisi truk, tepat di bawah rindangnya pohon mangga besar yang tumbuh di sudut halaman. Udara sore terasa lembab, seolah matahari yang mulai condong ke barat tak mampu lagi menghangatkan tanah yang mulai kehilangan cahaya. Para pekerja masih sibuk menaikkan karung-karung beras ke atas bak truk. Suara gesekan karung, denting rantai, dan instruksi yang bersahutan menciptakan irama khas yang biasanya akrab di telinga Pak Salam. Namun entah mengapa, hari itu suara-suara itu terasa lebih redup. Seolah-olah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya, dan suara kehidupan ditarik menjauh secara perlahan. Pak Salam menunduk, menyatukan kedua tangannya di atas lututnya yang terbuka lebar. Tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. Pijatan dari Mas Bandi tadi pagi hanya sedikit membantu. Persendian masih terasa ngilu dan lehernya kaku seolah menolak digerakkan. Ia tak bisa menghilangkan pikiran bahwa hari itu tubuhnya seperti memberi isyarat untuk beristirahat. Namun pekerjaan tak mengenal waktu. Truk harus melaju, beras harus sampai ke tangan pelanggan di Malang, dan ia telah terbiasa mengemudi jauh dalam kesendirian. Ketika ia tengah mencoba menenangkan pikirannya, langkah pelan terdengar dari arah belakang truk. Bukan langkah para pekerja yang sudah dikenalnya, langkah ini berbeda. Pelan, tertatih, seperti milik orang yang sudah terlalu tua untuk berjalan di tanah keras. Saat Pak Salam menoleh, ia mendapati sosok seorang lelaki tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lelaki itu mengenakan baju kusam berwarna coklat pudar, celana longgar yang basah di ujungnya, dan sandal jepit yang sudah aus. Kulitnya legam, pipinya cekung, dan rambut putihnya berantakan ditiup angin sore. Ia terlihat seperti pengemis, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara ia melangkah, terlalu tenang dan terlalu hening. Lelaki itu mengulurkan tangan, meminta sedekah. Tanpa banyak berpikir, Pak Salam mengambil uang dari saku celananya dan memberikannya. Tapi alih-alih pergi setelah menerima pemberian itu, lelaki tua itu menatapnya lama. Tatapan matanya kelabu nyaris tanpa sorot, namun memancarkan tekanan yang membuat tengkuk Pak Salam terasa dingin. Lelaki itu lalu mengucapkan sesuatu, kalimat yang pelan namun berat. Ia mengatakan bahwa Pak Salam akan melakukan perjalanan ke timur dan memperingatkan agar tidak mengizinkan siapapun menumpang di tengah jalan. Larangannya terdengar seperti perintah, bukan saran. Tidak disampaikan dengan ancaman, tapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Pak Salam terdiam sejenak, mencoba mencerna ucapan yang baru saja ia dengar. Ia tidak menjawab apa-apa, hanya mengangguk kecil sebagai bentuk sopan santun. Dalam hatinya, ia merasa ucapan itu seperti omongan orang tua yang mungkin sudah tak lagi waras. Namun sorot mata lelaki itu begitu dalam, terlalu menembus, dan terlalu nyata untuk dianggap sebagai angin lalu. Setelah menyampaikan peringatan dan sebuah doa singkat, lelaki tua itu berbalik dan melangkah pergi. Ia menyusuri sisi bangunan penggilingan yang dikelilingi tembok dan pagar. Anehnya, dalam hitungan detik, sosok itu menghilang di balik gudang beras dan tak pernah terlihat lagi.
Beberapa pekerja yang menyadari kehadirannya juga sempat bertanya-tanya, siapa dia, dari mana datangnya, dan kemana perginya. Tak ada yang tahu pasti. Pak Salam hanya bisa diam. Punggungnya terasa semakin dingin, namun ia tetap mencoba berpikir jernih. Ia meyakinkan diri bahwa hal semacam ini bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan terlalu dalam. Ia sudah terlalu sering bertemu orang asing di perjalanan, kadang waras, kadang tidak. Tapi tetap saja, ucapan lelaki itu entah bagaimana, terus terngiang di telinganya. Menjelang maghrib, setelah seluruh karung telah dimuat, Pak Salam kembali ke rumah sebentar untuk mandi dan makan malam. Ia mencoba tidur barang 1 jam sebelum berangkat, berharap tubuhnya akan terasa lebih ringan saat mengemudi nanti. Namun tidur yang ia harapkan tak datang dengan mudah. Dalam diam, pikirannya dipenuhi perasaan ganjil yang tak bisa ia usir, dan bau balsem di leher, serta pundaknya hanya menambah kesan bahwa tubuhnya memang sedang tidak bersahabat. Saat langit benar-benar gelap dan udara berubah sejuk, Pak Salam mengenakan jaket tipis, memasukkan selembar sajadah kecil dan termos kopi ke dalam kabin, lalu memanaskan mesin truk. Mbak Dina sempat datang menghampiri, menyampaikan kekhawatiran sekali lagi. Ia mengutarakan bahwa ia tidak tenang membiarkan pamannya pergi sendirian dalam kondisi tubuh yang tidak fit. Tapi Pak Salam menenangkannya dengan suara datar, menyebut bahwa semua akan baik-baik saja. Ia bahkan sempat berseloroh bahwa perjalanan malam justru menyenangkan, karena bisa sambil mendengarkan musik dan melihat lampu-lampu jalan. Candaan itu tidak benar-benar lucu, tapi cukup untuk membuat Mbak Dina tersenyum singkat. Ia tahu pamannya keras kepala, dan tak ada yang bisa mengubah keputusan lelaki itu setelah ia menetapkan langkahnya. Truk itu pun akhirnya mulai bergerak. Ban-ban besar menggulung pelan di atas aspal, meninggalkan jejak samar di tanah berdebu. Lampu-lampu rumah mulai meredup satu persatu, dan jalan raya yang mengarah ke timur tampak sunyi. Perjalanan yang tampaknya biasa itu telah dimulai, tanpa ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang panjang, gelap dan penuh rahasia, yang perlahan akan terungkap di tengah jalan. Dan di antara suara mesin yang berderak dan angin malam yang menggigit kulit, Pak Salam masih menyimpan peringatan lelaki tua itu dalam diamnya. Truk besar itu melaju mantap menyusuri jalur pantura yang mulai sunyi. Malam telah menutup seluruh langit dengan warna kelam. Hanya diterangi lampu jalan yang tersebar jarang, menyisakan bayangan panjang di kiri dan kanan jalan. Dari dalam kabin, suara mesin bergema lembut bersamaan dengan lantunan musik dangdut, pelan yang mengalir dari radio tua di dashboard. Pak Salam duduk tegak di balik kemudi. Matanya sesekali melirik ke spion samping dan kaca depan. Meski tubuhnya masih terasa berat, ia berusaha fokus. Termos kopi di samping kaki kanannya, sesekali ia raih untuk mengusir kantuk yang mulai mengintai. Malam itu terasa berbeda. Jalanan yang biasanya ramai oleh lalu lintas truk dan kendaraan pribadi kini sepi, seperti dilucuti dari kehidupan. Bahkan ketika melintasi daerah Cirebon yang biasanya padat, Pak Salam hanya bertemu beberapa kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. Ia sempat berpikir bahwa mungkin malam itu bertepatan dengan hari libur atau ada penutupan jalur tertentu, tapi perasaan sepinya jalanan tetap menimbulkan kesan aneh. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1 dini hari ketika truk mulai memasuki wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalanan berkelok-kelok dengan lampu jalan yang semakin langka. Pohon-pohon tinggi berbaris di sisi kiri dan kanan, menciptakan lorong gelap yang hanya diterangi lampu sorot truk dari arah depan. Pak Salam menggeliat sebentar di kursinya, mencoba melenturkan pinggang dan punggung yang mulai kaku. Ia meneguk kopi hangat dari termos, lalu kembali menggenggam kemudi dengan kedua tangan.
Di kejauhan, lampu lalu lintas tampak memancarkan warna merah. Sebuah perempatan dengan lampu pengatur jalan berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi semak-semak liar dan bangunan kosong. Di bawah cahaya lampu itu, Pak Salam melihat sosok seseorang berdiri diam di tepi jalan. Dari jarak jauh, sosok itu tampak seperti perempuan. Ia berdiri sendirian, mengenakan pakaian gelap dengan tudung jaket menutupi sebagian wajahnya. Semakin truk mendekat, semakin jelas sosok itu terlihat. Perempuan itu tampak muda, mungkin masih berusia awal 20-an. Jaket yang dikenakannya berwarna biru dengan garis-garis putih, dan tubuhnya tampak gemetar dalam dinginnya udara malam. Ia menoleh ke arah truk yang mendekat dan mengangkat tangannya, memberikan isyarat minta tumpangan. Pak Salam langsung teringat ucapan lelaki tua yang ia temui di penggilingan siang tadi. Peringatan yang menggarisbawahi satu hal. Jika ada seseorang yang meminta ikut, maka jangan diizinkan naik. Namun saat itu, pikirannya bercabang. Sosok di hadapannya terlihat seperti gadis muda yang tersesat atau mungkin ketinggalan kendaraan. Tak ada kendaraan umum di sekitar, dan jam sudah menunjukkan dini hari. Ia merasa tidak tega membiarkannya berdiri sendirian di tempat seperti itu. Pikiran warasnya mengatakan bahwa ini mungkin hanya kebetulan, bahwa ia terlalu memikirkan peringatan yang tidak berdasar. Lagi pula, beberapa kali dalam perjalanan, ia pernah memberi tumpangan kepada penumpang yang membutuhkan, dan tak pernah terjadi apa-apa. Truk melambat hingga berhenti di dekat perempuan itu. Jendela sisi penumpang tetap tertutup rapat, tapi tak lama kemudian terdengar ketukan pelan 2 kali, lalu 3 kali. Suaranya seperti diketuk dari jari-jari kecil. Pak Salam ragu, namun akhirnya menggeser tuas kunci pintu. Suara klik terdengar, dan perempuan itu membuka pintu perlahan, lalu naik tanpa banyak bicara. Wajahnya tertunduk, matanya tak sepenuhnya terlihat karena bayangan tudung menutupinya. Ia duduk diam, memegang ransel kecil di pangkuannya. Pak Salam bertanya kemana ia akan turun. Gadis itu hanya menjawab bahwa ia akan turun di lampu lalu lintas berikutnya, tidak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Ia menambahkan bahwa ia sedang menuju rumah kerabatnya dan tak sempat mengejar kendaraan umum. Pak Salam mengangguk, lalu kembali menjalankan truk perlahan. Di dalam kabin, hanya ada bunyi mesin dan denting gelas termos yang beradu pelan saat terguncang. Perempuan itu tetap diam di sisi kursi penumpang, menunduk tanpa menyapa, tak juga membuka percakapan. Aroma aneh mulai memenuhi kabin, seperti bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang berbau besi, sesuatu yang mirip darah. Truk mendekati persimpangan berikutnya. Lampu lalu lintas di sana menyala hijau dan jalanan tampak kosong. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara selain deru mesin. Saat itulah tiba-tiba suara perempuan itu terdengar datar pelan tapi sangat jelas. Lalu ia bertanya kepada Pak Salam, apakah lelaki itu pernah masuk penjara sebelumnya? Pertanyaan itu membuat bulu kuduk Pak Salam berdiri seketika. Ia merasa tak nyaman, tapi tetap menjawab bahwa ia tak pernah berurusan dengan hukum. Ia bahkan tak pernah berpikir untuk melakukan kejahatan. Perempuan itu kembali diam, tak memberikan tanggapan apapun. Tapi saat truk perlahan mulai melambat di dekat perempatan untuk menurunkannya, sesuatu yang aneh terjadi. Tanpa aba-aba, perempuan itu membuka pintu sendiri lalu melompat keluar dalam kecepatan yang belum sepenuhnya berhenti. Suara benturan keras terdengar, truk berhenti mendadak. Roda berdecit, dan tubuh Pak Salam tersentak ke depan. Ia turun dari kabin, dalam kondisi panik, namun begitu kakinya menyentuh aspal yang ia lihat justru membuat tubuhnya gemetar. Beberapa warga yang kebetulan masih terjaga mendatangi lokasi. Mereka menyaksikan tubuh seseorang tergeletak tak bergerak di bawah truk. Dari posisi dan luka-lukanya, perempuan itu tampak seperti telah tertabrak dan tergilas.
Namun yang membuat semua orang bingung, tidak ada yang melihat kapan tepatnya perempuan itu melompat. Tak seorang pun mendengar teriakan atau aba-aba. Semuanya terjadi begitu cepat dan hasilnya adalah satu tubuh yang terkapar diam, tak bernyawa. Kepolisian segera datang setelah mendapat laporan. Pak Salam ditahan malam itu juga atas tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Meskipun ia berkali-kali menjelaskan bahwa perempuan itu sendiri yang tiba-tiba melompat, namun kesaksiannya sulit dibuktikan. Tidak ada rekaman CCTV dan para saksi pun hanya mendengar suara benturan tanpa tahu persis bagaimana kejadiannya berlangsung. Dan dalam diamnya sel tahanan malam pertama itu, Pak Salam mulai memahami satu hal, bahwa peringatan siang tadi bukanlah sekadar omongan orang tua dan bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama di dalam rumah tahanan menjadi masa yang paling berat bagi Pak Salam. Tubuhnya yang besar dan langkahnya yang selalu tampak tenang kini kehilangan pijakan. Ia duduk sendirian di sudut sel, memandangi dinding kusam yang lembab, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Dalam benaknya, peristiwa malam itu terus berulang. Bayangan perempuan muda yang melompat dari truk, bunyi keras yang menghantam telinga, serta kerumunan orang-orang yang berlari ke arahnya dengan wajah panik. Ia tidak merasa bersalah karena tidak ada niat sedikit pun untuk mencelakakan siapapun. Namun kejadian itu benar-benar di luar kendalinya. Dan entah bagaimana, semua bukti mengarah padanya sebagai pihak yang lalai. Satu-satunya saksi utama, yaitu perempuan yang ia beri tumpangan, kini sudah tak bernyawa. Hari-hari di rutan itu dilalui dengan hening. Tidak banyak kata yang keluar dari mulutnya. Sesekali ia berbincang dengan sesama tahanan, tapi lebih sering ia hanya menyendiri. Tubuhnya memang berada di balik jeruji, namun pikirannya seolah masih tertinggal di jalanan malam yang sunyi itu, di titik tempat tragedi itu bermula. Yang membuat segalanya terasa lebih berat, bukanlah perlakuan para tahanan lain, justru sebaliknya, mereka bersikap cukup ramah. Beberapa dari mereka menanyakan kasusnya dengan sopan, dan setelah mendengar cerita tentang kecelakaan tanpa kesengajaan, mereka tidak menunjukkan sikap menghakimi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kasus seperti itu memang seringkali menimpa orang baik yang kurang beruntung. Namun, bukan perlakuan manusia yang menjadi masalah utama di dalam tahanan itu, melainkan sesuatu yang lebih sunyi, lebih dingin, lebih tak masuk akal. Gangguan pertama datang di malam kedua. Saat semua tahanan mulai terlelap, Pak Salam masih terjaga. Ia duduk menyandar di dinding sel, menatap ke arah lorong panjang di depan jeruji. Suasana rutan sudah sangat sepi. Lampu redup menyala di tiap sudut lorong, menyisakan bayangan yang panjang dan bergerak pelan setiap kali ada angin malam menyelinap masuk dari celah-celah ventilasi tinggi. Dalam diam, langkah pelan terdengar menggema. Bukan langkah petugas yang biasa berkeliling. Bukan pula suara sandal tahanan lain. Langkah itu terlalu ringan dan terlalu pelan. Pak Salam mengerjap mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara itu hanya bayangan pikirannya sendiri. Namun sejurus kemudian, sesosok bayangan melintas di depan selnya. Sosok itu begitu cepat, nyaris seperti kabut yang bergerak, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Seorang perempuan berjalan perlahan mengenakan pakaian putih dengan ujung rendah di leher dan pergelangan tangannya. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajah yang tertunduk dalam diam. Ia berjalan pelan melewati jeruji sel, lalu berhenti hanya beberapa langkah dari tempat Pak Salam duduk. Sorot matanya tidak terlihat, namun arah wajahnya jelas mengarah padanya. Perempuan itu berdiri diam selama beberapa detik, lalu menghilang begitu saja. Bukan berjalan pergi, melainkan seperti ditelan bayangan tembok yang kosong. Keesokan paginya, Pak Salam mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat hanyalah bayangan
ilusi dari tubuh yang kelelahan dan pikiran yang belum sepenuhnya menerima kenyataan. Tapi malam-malam berikutnya membuktikan bahwa semua itu bukan sekadar halusinasi. Sosok itu kembali datang, hampir setiap malam. Terkadang hanya berjalan mondar-mandir di lorong. Kadang duduk diam di bangku panjang di depan sel. Kadang hanya berdiri menghadap jeruji dengan tatapan kosong yang tak terungkapkan. Setiap kehadirannya membawa hawa dingin yang menyusup ke tulang-tulang dan perasaan seperti sedang diawasi dari balik kabut gelap. Tak hanya malam, gangguan itu mulai muncul di siang hari. Pernah suatu kali saat Pak Salam sedang berbaring istirahat, ia melihat bayangan putih melintas dari balik pintu besi yang sedikit terbuka. Tak ada suara, tak ada langkah. Hanya sekilas gerakan seperti selendang yang tertiup angin. Beberapa tahanan lain mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Mereka mengatakan bahwa ia terlihat sering melamun, sering memandangi lorong kosong, seolah sedang mengamati sesuatu yang tak terlihat. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kurus dengan tato burung Garuda di lehernya, akhirnya menanyakan secara langsung apa yang sebenarnya sedang ia lihat. Saat itulah, untuk pertama kalinya Pak Salam menceritakan semuanya. Mulai dari perjalanan ke Malang, peringatan lelaki tua, sosok perempuan di bawah lampu merah, hingga kejadian kecelakaan dan penampakan yang ia lihat setiap malam. Para tahanan yang mendengarkan hanya saling bertukar pandang. Lalu salah satu dari mereka berbisik bahwa rutan tempat mereka ditahan memang dikenal angker. Sosok perempuan berpakaian putih memang kerap terlihat oleh beberapa orang, dan bukan hanya satu kali. Mereka menyebut bahwa tempat itu dihuni oleh berbagai macam entitas, dari kuntilanak, pocong, sampai sosok-sosok yang hanya bisa merangkak dengan suara gesekan kain di lantai. Beberapa bahkan mengaku pernah mencium bau anyir di tengah malam, mendengar bisikan di telinga, atau bangun dengan bekas cakaran di punggung. Namun dari semua kisah itu, yang paling sering muncul adalah cerita tentang sosok perempuan berambut panjang yang kerap muncul di lorong tengah menatap salah satu sel dengan wajah kosong dan bibir membeku. Dan kini, sosok itu tampaknya menjadikan Pak Salam sebagai tujuannya. Malam demi malam, sosok perempuan itu semakin dekat. Ia tidak lagi hanya berdiri di luar sel, melainkan muncul di dalam. Kadang duduk di pojok ruangan, kadang berdiri di balik punggung Pak Salam, hanya berjarak beberapa langkah. Tatapannya masih kosong, tapi aura yang dipancarkannya kian mencekam. Hingga pada suatu malam, tepat menjelang waktu subuh, Pak Salam terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dalam keremangan sel yang hanya diterangi cahaya lampu koridor, ia melihat sosok perempuan itu berdiri tepat di luar jeruji. Tangan kurusnya meraih ke dalam, dan bibirnya terbuka perlahan, seperti hendak mengatakan sesuatu. Namun yang keluar dari mulutnya bukanlah kata, melainkan tawa. Tawa lirih yang berubah menjadi erangan mengerikan. Dan saat mulutnya terbuka semakin lebar, Pak Salam melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Mulut itu membesar, melebar hingga setara dengan ukuran wajahnya. Gelap tanpa dasar, seolah hendak menelan siapapun yang menatapnya terlalu lama. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke dalam rutan, Pak Salam berteriak. Teriakan panik yang membangunkan para tahanan lain. Mereka terkejut, bahkan sempat memarahi karena merasa terganggu. Namun seorang pria paruh baya yang lebih berpengalaman di sana menenangkannya, mengatakan bahwa kejadian seperti itu memang sering terjadi di tempat itu. Ia menyarankan agar Pak Salam tidak terlalu memikirkannya dan berusaha menenangkan diri. Pagi harinya matahari belum tinggi ketika pintu rutan terbuka dan nama Pak Salam dipanggil oleh salah seorang petugas. Proses hukum atas kasus kecelakaan yang menimpanya ternyata berjalan cukup cepat. Entah karena ada lobi dari pihak keluarga,
Atau mungkin karena hasil penyelidikan membuktikan bahwa kejadian itu memang benar-benar tidak disengaja. Ia pun dibebaskan lebih awal dari waktu yang semestinya. Ketika langkah kakinya keluar melewati gerbang besi itu, perasaan lega bercampur resah menyergap dalam dada. Udara luar yang segar menyentuh kulit wajahnya, namun bayang-bayang perempuan yang selama ini menghantui pikirannya belum benar-benar lenyap. Selama beberapa hari terakhir, sosok itu terus muncul di dalam sel. Tak hanya di malam hari, bahkan kadang siang bolong. Diam, menyusup perlahan, lalu menghilang begitu saja. Sebuah mobil berwarna gelap sudah menunggu di luar. Di dalamnya, duduk Mbak Dina bersama ibunya dan seorang sopir keluarga. Begitu melihat pamannya keluar, Mbak Dina turun dari mobil, melangkah cepat ke arahnya dengan wajah cemas namun lega. Pak Salam mengangguk pelan, lalu naik ke dalam mobil tanpa banyak bicara. Perjalanan pulang ke Indramayu berlangsung dalam diam. Hanya suara mesin yang mengisi keheningan di antara mereka. Namun tak lama setelah mobil mulai bergerak, muncul perasaan aneh di dalam hati Mbak Dina. Ia merasa seperti ada seseorang duduk di bangku belakang. Suasana di dalam kabin terasa lebih sesak dari seharusnya. Ia sempat melirik ke kaca spion tengah, dan sekilas ada bayangan samar seperti seseorang duduk membungkuk, wajahnya tidak terlihat. Pak Salam pun merasakan hal yang sama. Ia memejamkan mata beberapa saat, lalu berkata pelan bahwa sejak ia masuk ke dalam mobil, ia merasa ada yang ikut bersama mereka. Ia tidak menyebut siapa, tapi nada suaranya cukup untuk membuat bulu kuduk Mbak Dina meremang. Ibunya yang duduk di tengah hanya menatap keduanya bergantian dengan pandangan penuh tanya, namun tidak langsung memotong pembicaraan. Di sepanjang jalan, Pak Salam akhirnya menceritakan apa yang dialaminya di rutan. Ia menceritakan semuanya, tentang kehadiran sosok perempuan berambut panjang, tentang tawa yang berubah menjadi erangan mengerikan, dan tentang perasaan bahwa makhluk itu masih terus mengikutinya, bahkan setelah ia dibebaskan. Mbak Dina dan ibunya mendengarkan dalam diam. Mereka tahu bahwa pamannya bukan orang yang mudah percaya pada hal mistis, apalagi sampai merasa terganggu secara emosional. Maka, jika ia bisa berkata seperti itu, pasti ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Sesampainya di rumah, mobil berhenti di depan halaman penggilingan yang sudah mulai beraktivitas kembali. Beberapa pekerja tampak sedang mengangkat karung, dan suara mesin penggiling menggaung pelan dari kejauhan. Ketika pintu mobil terbuka dan Pak Salam turun, salah seorang pekerja tua yang sudah lama bekerja di sana melirik ke arah mobil, lalu bertanya dengan nada heran, siapa perempuan yang ikut turun dari mobil barusan? Mbak Dina dan ibunya terdiam, tidak ada perempuan lain di dalam mobil. Tapi pekerja itu bersikeras bahwa ia melihat ada seorang perempuan, berjaket biru dengan garis putih turun dari pintu belakang. Rambutnya panjang, dan wajahnya tertutup sebagian oleh tudung jaketnya. Tubuhnya gemetar seperti orang kedinginan. Ia melangkah perlahan, lalu menghilang ke sisi gudang. Pak Salam langsung menoleh. Ia tidak perlu bertanya lebih jauh. Ia tahu siapa yang dimaksud. Ketegangan semakin memuncak saat mereka berkumpul di ruang tengah. Ibu Mbak Dina mulai menyampaikan keinginannya untuk memanggil orang pintar. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar mengikut pada diri kakaknya. Namun Pak Salam menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah cukup ditolong dengan bisa kembali pulang. Ia tidak ingin melibatkan orang lain dalam urusan ini, dan merasa bahwa jika sosok itu memang ingin mengikutinya, maka ia akan mencoba menerimanya. Namun masalah tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ganjil. Sosok perempuan itu tidak lagi muncul secara langsung, namun kehadirannya terasa di berbagai sudut rumah. Sesekali, para pekerja melihat bayangan perempuan melintas di dekat gudang.
Ada yang mencium bau anyir di dekat mesin penggiling. Bahkan seekor kucing peliharaan keluarga ditemukan mati mendadak dengan tubuh membeku dan mata terbuka lebar. Di tengah kekacauan itu, satu hal yang mengganjal adalah ketidakhadiran Mas Bandi. Pemuda yang biasanya rajin membantu di lapangan itu tidak muncul sejak hari keberangkatan Pak Salam ke Malang. Sudah lebih dari seminggu berlalu dan tak ada kabar apapun darinya. Hari keempat setelah kepulangan Pak Salam, Mas Bandi akhirnya datang. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ia datang dengan tangan menggenggam dan kepala tertunduk. Tanpa banyak kata, ia langsung meminta maaf kepada Pak Salam. Ucapannya terbata-bata, seolah ada beban besar yang sejak lama ia pendam. Dengan suara lirih, ia mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia menyimpan rasa iri. Ia merasa tidak dihargai karena selalu menjadi kernet dan tak pernah diberi kesempatan mengemudi truk sendiri. Ia ingin menggantikan posisi Pak Salam, namun tak tahu caranya. Dalam kebingungannya, ia mengaku pernah datang ke seseorang yang dikenal bisa membantu membuka jalan. Seseorang yang bekerja di balik tirai dunia gaib. Mas Bandi mengaku bahwa pada malam sebelum pengiriman ke Malang, ia memang sengaja membatalkan keikutsertaannya, lalu melakukan ritual bersama orang yang ia datangi. Ia tidak tahu secara pasti apa yang dipanggil orang itu, tapi hanya diminta menyebut nama Pak Salam dan menyebutkan arah perjalanan. Namun ia tidak menyangka bahwa yang dikirim adalah sesuatu yang begitu kuat dan berbahaya. Setelah kecelakaan itu terjadi, gangguan justru berbalik kepadanya. Istrinya sering berteriak histeris di malam hari. Anaknya jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Rumahnya dipenuhi suara-suara aneh, dan dirinya sendiri mengalami mimpi buruk berulang-ulang tentang perempuan berjaket biru yang menggedor pintu kamarnya. Ia mengaku bahwa makhluk yang dulu dikirimnya kini tidak bisa ia kendalikan lagi. Bahkan orang yang membantunya, orang yang memanggil makhluk itu, dikabarkan telah meninggal dunia beberapa hari setelah kecelakaan itu terjadi. Pak Salam mendengarkan dalam diam. Ia tidak marah. Wajahnya tenang, meski sorot matanya penuh luka yang dalam. Ia tidak membalas dengan amarah atau kekerasan, hanya berkata bahwa semuanya sudah terjadi. Bahwa jika memang ia harus mengalami semua ini karena kelalaian orang lain, maka ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Namun berbeda dengan Pak Salam, Mbak Dina tidak bisa menerima pengakuan itu begitu saja. Ia merasa bahwa tindakan Mas Bandi tidak bisa ditoleransi. Maka setelah berdiskusi dengan ibunya, mereka memutuskan untuk memecat Mas Bandi secara resmi dari pekerjaan di penggilingan. Keputusan itu sempat membuat Pak Salam keberatan, karena ia tahu bahwa Mas Bandi tidak memiliki pekerjaan lain, tapi keputusan keluarga tidak bisa diubah. Sebagai bentuk belas kasihan, Pak Salam menawarkan pekerjaan baru kepada Mas Bandi di tempat yang berbeda, jauh dari penggilingan dan keluarga. Ia tidak ingin membiarkannya terpuruk, tapi juga tidak bisa membiarkannya tetap berada di tempat yang sama. Dan sejak hari itu, sosok perempuan berjaket biru tidak pernah terlihat lagi. Namun dalam benak Pak Salam, wajahnya masih sering terbayang. Kadang saat malam mulai larut, kadang saat mesin truk kembali dinyalakan. Seolah ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan Pak Salam tahu, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak pernah benar-benar selesai, hanya menghilang untuk sementara. Hingga seseorang membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Hari-hari berlalu perlahan setelah semua kejadian itu. Kehidupan di penggilingan padi kembali berjalan seperti biasa. Meskipun tidak pernah benar-benar sama, para pekerja masih sibuk memindahkan karung-karung beras, suara mesin penggiling tetap bergemuruh seperti dulu. Dan truk-truk besar kembali datang dan pergi membawa hasil panen ke berbagai penjuru. Namun di balik aktivitas itu, ada sisa-sisa ketegangan yang masih tersimpan di dalam hati mereka.
yang tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Di antara tumpukan beras dan suara rantai pengikat, ada ketakutan samar yang menyelinap dalam diam. Ketakutan akan sesuatu yang pernah menampakkan diri tanpa dipanggil, lalu menghilang tanpa benar-benar pergi. Pak Salam sendiri kembali bekerja. Ia tetap menjadi sopir andalan keluarga, mengantarkan beras keluar kota seperti biasa. Namun sejak kejadian itu ada hal yang berubah dalam dirinya. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Tatapannya lebih sering kosong, seolah pikirannya berada jauh di tempat lain. Dalam setiap perjalanan, ia lebih waspada terhadap hal-hal yang dulunya ia anggap remeh. Bayangan di pinggir jalan, perempuan yang berdiri sendiri di tikungan, atau suara ketukan pelan di tengah malam. Meski begitu, ia tidak pernah lagi diganggu oleh sosok perempuan berjaket biru itu. Tidak ada lagi penampakan di malam hari. Tidak ada lagi kehadiran tak kasat mata di kabin truknya. Namun Pak Salam tidak pernah menganggap gangguan itu benar-benar hilang. Baginya, makhluk seperti itu tidak pergi, hanya diam, menunggu waktu, menunggu pintu lain terbuka. Sementara itu, kabar tentang Mas Bandi perlahan menghilang dari lingkungan sekitar. Setelah dipecat, ia menerima tawaran pekerjaan dari Pak Salam di sebuah tempat kecil yang jauh dari Indramayu. Kehidupannya terlihat lebih tenang, namun tak pernah benar-benar pulih. Ia masih sering mengeluh tentang gangguan yang kadang muncul di rumah kontrakannya, terutama pada malam-malam tertentu yang sunyi. Beberapa kali ia bahkan sempat datang kembali ke Pak Salam, memohon bantuan untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Namun Pak Salam tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya menyarankan agar Mas Bandi mencari orang pintar lain yang bisa membantunya memutus ikatan dengan dunia gaib yang pernah ia buka. Dari peristiwa itu, Pak Salam banyak belajar tentang manusia, tentang rasa iri yang diam-diam bisa membunuh, tentang keserakahan yang menyamar sebagai ambisi, dan tentang konsekuensi dari keputusan yang keliru, terutama ketika melibatkan sesuatu yang tak terlihat. Ia sadar bahwa hidup bukan hanya soal apa yang tampak, tapi juga soal apa yang bersembunyi di balik niat dan tindakan. Dan sejak saat itu, setiap kali hendak memulai perjalanan jauh, ia selalu menepikan truknya sejenak. Ia akan menutup mata barang 1 menit, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik dalam hati, agar tak ada lagi jiwa yang mengikuti, agar tak ada lagi pintu yang terbuka tanpa izin. Di penggilingan, Mbak Dina juga tak pernah melupakan peristiwa itu. Ia menjadi lebih peka terhadap perubahan kecil, lebih percaya pada intuisi, dan lebih berhati-hati memilih orang-orang yang terlibat dalam usaha keluarganya. Ia tahu bahwa tidak semua dendam terlihat di permukaan. Kadang, rasa kecewa bisa tumbuh dalam diam, lalu meledak menjadi sesuatu yang tak bisa ditebak bentuknya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, keluarga mereka tidak lagi mengirim beras ke daerah Malang. Jalur itu digantikan oleh sopir lain dan perlahan dilupakan dalam rute pengiriman. Namun dalam hati Pak Salam, daerah itu tetap menyimpan kenangan yang tak bisa dihapus. Kenangan tentang malam yang kelam, tentang tumpangan